Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulia Diana Fitriah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis metode asosiasi menggunakan algoritma a priori pada dataset transaksi berjumlah 20 data. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola pembelian barang yang sering muncul secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Agustin dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat melalui proses yang disebut data mining. Mulai dari apa itu data mining, bagaimana menemukan hubungan antar item menggunakan metode asosiasi, hingga cara kerja algoritma a priori dalam menemukan pola pembelian yang sering terjadi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita lebih memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, kita akan membahas latar belakangnya. Dalam kegiatan penjualan, setiap transaksi pelanggan menyimpan pola yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi bisnis. Namun, pola tersebut seringkali tidak terlihat secara langsung karena jumlah data yang besar dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan teknis analisis seperti data mining untuk menggali hubungan antar produk dalam transaksi. Salah satu metode penting dalam data mining adalah metode asosiasi, yang mampu mengidentifikasi kombinasi barang yang sering dibeli secara bersamaan. Dengan menggunakan algoritma a priori dan bantuan aplikasi Orange, pola pembelian seperti keterkaitan antara telur dan roti dapat ditemukan dan dimanfaatkan untuk mendukung keputusan bisnis, seperti penataan produk, rekomendasi pembelian, dan peningkatan efektivitas strategi pemasaran. Data mining adalah proses menggali pola dan informasi penting dari data dalam jumlah besar. Teknik ini membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pola yang ditemukan. Data mining digunakan di banyak bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Jadi, data mining itu ibarat mencari harta karun di dalam tumpukan data. Data itu banyak banget, kadang jutaan baris, dan manusia sulit membaca satu persatu. Jadi, data mining dipakai untuk menemukan pola yang gak kelihatan secara langsung. Jadi, intinya data mining adalah teknik untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data besar supaya keputusan yang diambil lebih tepat dan efisien. Selanjutnya, metode asosiasi. Metode asosiasi adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk mencari hubungan antar item dalam sebuah transaksi. Metode ini bertujuan menemukan pola pembelian yang sering terjadi secara bersamaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis dan rekomendasi produk. Metode asosiasi itu seperti mencari pasangan barang yang sering jalan bareng dalam suatu pembelian. Jadi kita mencoba melihat kalau orang beli A, biasanya mereka beli apa lagi, kayak gitu. Next, algoritma a priori. Algoritma a priori adalah metode yang digunakan untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul dalam transaksi. Algoritma ini bekerja dengan menghitung nilai support dan confidence untuk menghasilkan aturan asosiasi yang kuat dan dapat dipercaya. Algoritma a priori itu seperti teknik untuk mencari pasangan atau kelompok barang yang paling sering muncul bersama dari data transaksi yang jumlahnya banyak banget. Bisa kita lihat
Dataset yang saya gunakan dalam proses data mining. Dataset ini berisi daftar transaksi yang di dalamnya terdapat beberapa item belanja. Item-item yang digunakan cukup sederhana dan umum kita temui sehari-hari, yaitu apel, roti, telur, susu, ayam, mie instan, dan coklat. Setiap baris pada tabel mewakili satu transaksi. Misalnya, transaksi T1, T2, T3, dan seterusnya. Kemudian di setiap kolom terdapat item. Isi tabelnya berupa yes atau no, yang artinya yes itu item tersebut dibeli pada transaksi itu. Sedangkan kalau no itu item tersebut tidak dibeli. Jadi, misalnya kalau pada transaksi T7 tertulis yes di kolom roti, berarti pelanggan pada transaksi T7 membeli roti. Dengan cara ini kita bisa melihat pola pembelian antar item. Tujuan menggunakan dataset seperti ini adalah untuk mencari hubungan antar barang. Misalnya, barang apa saja yang sering dibeli bersamaan. Dataset sederhana seperti ini sangat cocok dipakai untuk metode asosiasi dan algoritma a priori. Karena kita bisa melihat dengan jelas mana item yang paling sering muncul bersama dalam transaksi. Slide selanjutnya rekan saya yang akan menjelaskan. Baik, berikut adalah cara sederhana untuk menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Pertama, kita buka aplikasi Orange, kemudian pilih widget, file, dan masukkan dataset yang kita punya, baik dalam bentuk Excel maupun CSV. Langkah ini digunakan untuk memasukkan data mentah agar bisa diproses oleh Orange. Kedua, setelah dataset masuk, kita sambungkan widget file ke data table. Tujuannya supaya kita bisa mengecek apakah data sudah terbaca dengan benar, termasuk nama kolom dan nilai-nilainya. Slide 8, perhitungan support. Berikut adalah contoh perhitungan nilai support dari dataset. Support digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu item muncul dalam seluruh transaksi. Misalnya, telur muncul pada 14 dari total 20 transaksi sehingga supportnya adalah 70%. Roti muncul di 13 transaksi sehingga supportnya 65%. Apel dan susu masing-masing memiliki support 55% dan mie instan memiliki support 50%. Nilai-nilai ini membantu kita mengetahui item mana yang paling sering dibeli. Slide 9, frequent item set. Setelah menghitung support tiap item, kita dapat menentukan item set yang dianggap frequent, yaitu kombinasi item yang memiliki nilai support minimal 40%. Dari hasil perhitungan, terdapat beberapa kombinasi pola belanja yang sering terjadi. Misalnya, roti dan telur dengan support 45%, susu dan telur dengan support 40%,